A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siang yang menyengat selalu menghadirkan keringat. Tetap semangat dalam melakukan hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita harus selalu bersemangat. Karena semangat itu adalah penentu indahnya kehidupan. Tanpa semangat, hidup ini akan berjalan bak langit tak berbintang. Indahnya kurang. Kita bisa melihat langit itu indah ketika ada bintang-bintang yang berserakan. Ada bulan yang menghiasi. Berganti pagi, berganti malam. Tapi jika itu semua tak ada, maka indahnya kurang. Nah, hidup ini jika tanpa ada semangat, kira-kira seperti itu. Karena sejatinya semangat kita ini, itu yang membuat kita mau berusaha untuk melakukan yang kita inginkan. Setiap hari manusia pergi pagi, pulang malam. Ada juga yang pergi pagi, pulang pagi. Pergi sore, pulang pagi. Dan banyak hal. Dan itu dilakukan karena apa? Ingin menjemput rezeki. Ada orang berani pergi jauh hanya untuk mengejar jodohnya. Itu semangat. Karena jika tidak ada tujuan yang membuat dia bersemangat, tidak akan dia bergerak dari tempat dia duduk sekarang atau dari tempat dia berada. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini jika dikelola dengan baik, maka dia akan menghasilkan hal yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfauka, bersemangatlah dalam mendapatkan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, kata Rasul. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan janganlah kamu lemah atau malas. Atau kalau bahasa kerennya sekarang mager. Malas gerak. Pengen rezeki datang sendiri. Pengen jodoh biar datang sendiri. Yang begini nih agak sulit. Beda dengan kalau misalkan dia berkeinginan kemudian jemput bola. Ketika itu dilakukan, maka semua yang memang sudah jatahnya akan lebih mudah datang. Meskipun kaidahnya bahwa rezeki itu akan datang, tapi kita butuh untuk menjemputnya. Bagaimana kita akan mendapatkan itu jika kita tidak menjemput atau kita diam aja? Oleh karenanya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bersemangatlah dalam melakukan hal-hal yang memang bermanfaat buat kita, terutama di dunia ini. Disinilah kita tempatnya untuk menanam apa-apa yang kelak ketika kita berjumpa dengan Allah akan kita panen. Sama seperti seorang petani. Ia menggembur dulu tanahnya. Kemudian ditanami oleh padi atau pepohonan-pepohonan yang dalam bayangannya nanti ia akan panen. Dan ketika sudah dipanen, maka kebahagiaanlah yang akan muncul. Begitupunlah kita. Di dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Sawahnya akhirat. Kalau kita nggak tanam dengan kebaikan-kebaikan, maka yang akan kita dapatkan nanti adalah hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, Rasulullah SAW sangat wajar dan sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Sehingga beliau berpesan, bersemangatlah dalam melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Dan jangan lupa, mintalah pertolongan kepada Allah.
bukan kepada yang lain. Serta jangan lemah, malas, atau mager. Karena kalau udah malas, lemah, mager gak akan bisa dikerjakan. Pengen jadi orang kaya, cuman pengen doang. Kerja nggak mau, usaha kagak dilakukan. Pengennya sih oke, pengen jadi orang kaya. Tapi tanpa ada usaha, nonsen, omong kosong. Oleh karenanya, kita harus minta pada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kita semangat agar kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kita di dunia, terutama di akhirat. Jangan hanya bermanfaat di dunia, karena kita hidupnya bukan cuma di dunia ini. Dunia ini mah sebentar, teman-teman, sebentar. Yang lama itu nanti di akhirat, abadi. Dua pilihannya, surga, neraka. Mau abadi di mana nih? Di surga atau di neraka? Tergantung kita hari ini di dunia. Kalau kita pengen surga, maka kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Hal-hal yang Allah ridhoi, Allah senang, itu yang harus kita lakukan. Karena surga dan neraka ini milik Allah. Kalau kita melakukan yang baik-baik, perintah dari Allah, sholat, ibadah, baca Quran, berbaik kepada tetangga, kepada pasangan, kepada anak, kepada siapapun yang ditemui, maka dengan rahmatnya Allah kita akan mudah untuk bisa masuk ke surga. Tetapi jika kebalikannya, kepada tetangga bengis, kepada keluarga masa bodoh, kepada orang lain acuh, maka apa kira-kira nih yang paling pantas dengan sikap yang seperti ini? Apakah surga atau neraka? Kita bisa menjawab. Hati kita sudah bisa membaca. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika kita ingin menentukan sebuah hukum tanpa ada dalil Al-Quran, tanpa ada dalil dari hadis Rasulullah, maka kata Rasul, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Tanyain pada hatinya. Misalkan kita mau melakukan sesuatu, apa nih? Kalau kita melakukan ini, apa efeknya? Baik atau tidak? Kita sudah tahu nih, hati ini sudah tahu. Makanya ketika seseorang melakukan kesalahan, dia akan sadar. Oh, ini salah. Makanya dia nggak mau orang lain tahu untuk itu. Para koruptor yang di sana ia melakukan korupsi, maka hatinya sudah tahu ini nggak baik, ini salah. Namun dia tutup-tutupi. Siapapun itu, manusia kita termasuk kita ketika kita melakukan kesalahan, kita sudah tahu ini salah. Maka kita tidak ingin orang lain mengetahui itu. Itu salah satu tanda bahwa yang kita lakukan adalah salah. Tanpa dalil Al-Quran, tanpa dalil hadis, itu sudah bisa membuat kita tahu atau kita memiliki filter secara fitrah apa yang baik dan tidak baik. Teman-temanku yang dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi sebagaimana yang disampaikan baginda Rasul, yuk lakukan hal-hal yang baik. Kita butuh semangat. Bagaimana semangat itu? Agar kita minta sama Allah, biar Allah hadirkan dalam diri kita semangat untuk menjadi seorang pejuang kehidupan. Karena hidup ini perlu perjuangan. Kalau tanpa perjuangan, maka ya ala kadarnya saja. Untuk menjadi seorang menteri, presiden, butuh perjuangan, belajar. Pengen diakui orang lain, maka kita harus menuntut ilmu. Harus kemudian mengamalkannya. Dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus punya ilmu untuk itu. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika kita mau belajar, menambah pembendaharaan ilmu kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita, membimbing kita agar kita menjadi di antara hamba-hambanya yang Allah karuniakan semangat 45 yang bisa menopang sisa hidup kita
untuk bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan hanya fokus pada kemampuan diri sendiri. Kata Rasul, wasta'in billah, minta pertolongan pada Allah. Kan dengan pertolongan Allah segala sesuatu bisa terjadi. Kalau kata Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena sebagaimana pepatah dari seberang, man proposes, God is possess. Manusia berencana, Allah atau Tuhan yang menentukan. Kita punya planning A, planning B, planning C. Tapi kalau Allah punya planning D, maka planning D lah yang akan berlaku. Jika kita bisa ridho dengan itu, maka itu adalah sesuatu yang ajib. Karena kita mau menerima apa yang Allah takdirkan. Baik dan buruk semuanya adalah Maha Rahman dan Rahimnya Allah untuk kita. Dan ketika kita bisa menerima itu, maka itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.